Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi umur, sehingga kita masih bisa bersama-sama mencari ilmu dalam program Sekolah Penggerak. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelatihan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kalau saya katakan selamat pagi, maka teman-teman semua mengatakan pagi, pagi, pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Ulangi, semangat pagi. Pagi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selain kita bersemangat pagi, karena kebetulan ini adalah komunitas PLB, maka saya punya tepuk PSP PLB. Ini mudah-mudahan menjadi giroh atau semangat tersendiri ketika ada tepuk PSP PLB ya. Saya katakan PSP PLB, maka kita semua mengatakan saling hormati, saling sayangi, saling cintai, begitu ya. Yuk, kita sama-sama. PSP PLB, saling hormati, saling sayangi, saling cintai. Ya, ini saya pikir juga untuk memperkenalkan pada dunia luar bahwa ada contraction yang disebut dengan I love you. Jadi disingkat menjadi I love you. Kita sekali lagi ya. Ya. Oh iya Pak Jonter, ini Pak Jonter. Jadi Pak Jonter begini, I love you. You. Ya, disatukan ya menjadi I love you. Ya. Oke, begini jadi I love you. PSPPLB, saling hormati, saling sayangi, saling cintai. Yes. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, tambah semangat nampaknya ya. Dengan tidak berpanjang kata, saya akan coba share screen. Mudah-mudahan lancar. Ya, apakah sudah ada di teman-teman semua? Belum, Bu. Lagi loading. Oh, loading ya. Sudah, Bu. Sudah. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi, saya ingin memulai dari salah satu pendapat dari Klaus Schwab, di mana menyebutkan bahwa untuk saat ini, negara saat ini bukan ikan yang besar yang akan memangsa ikan kecil begitu. Tetapi di saat sekarang adalah hanya ikan-ikan yang cepat yang dapat memakan ikan yang lambat begitu. Itu artinya mudah-mudahan dengan satu quotes ini kita punya semangat tersendiri bahwa kita harus selalu tetap mau bergerak cepat, tidak pernah berhenti, karena kalau berhenti walaupun sejenak itu pasti tertinggal. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di awal pelatihan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan sama-sama kita sepakati bahwa mudah-mudahan kita bisa membedakan bagaimana pembelajaran yang memerdekakan dan yang tidak memerdekakan, dan yang terpenting adalah kita semua mudah-mudahan bisa memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, serta di akhir kegiatan kita dapat merancang pembelajaran yang memerdekakan. Ini adalah agenda sesi pada pagi hari ini. Pembukaan sudah tadi kita sama-sama lakukan, dan untuk kegiatan intinya adalah kita akan bahas bersama apa sih sebetulnya atau bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu, penguatan dan diakhiri dengan penutup. Di hari kemarin kita sudah sama-sama sepakat dan ada tugas di mana saya mengharapkan Bapak Ibu semua menyampaikan pengalaman menarik Bapak Ibu
saat melaksanakan pembelajaran, tolong diceritakan satu masalah saja dan satu langkah penyelesaian yang Ibu Bapak lakukan begitu ya. Di kolom chat itu sudah ada Jamboard, jadi Bapak Ibu silahkan tuliskan secara singkat saja, boleh hanya pointernya saja, satu masalahnya apa, kemudian langkah penyelesaiannya apa, itu saja. Silahkan dituliskan. Sekarang Bu? Iya betul, Bapak bisa melihat di kolom chat, di sana sudah ada link link Jamboardnya Bapak Ibu. Untuk sementara saya hentikan dulu share screen-nya. Jadi ditulis di Jamboard, Bu? Betul, tuliskan satu masalah dan satu alternatif pemecahannya. Pointernya saja. Ya. Silahkan. Bentar Bu, lagi loading Bu. Tentunya Bapak Ibu Guru pernah punya pengalaman ada satu kondisi atau masalah, pointernya saja, masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, itu saja. Mengembangkan. Ada yang sudah berhasil mengirimkan? Bentar ini. Ada tidak Bu? Saya. Ya, Saya udah ada. Saya Pak Jonter udah ada belum? Sudah. Iya. Di sayanya yang masih muter ini Bapak Ibu rupanya. Ya Ibu Azwa, ini karena waktu yang pendek, mungkin bisa dibacakan yang warna di sini hanya ada warna kuning tapi masih loading. Yang warna kuning punya siapa? Silakan tolong dibacakan. Punya saya Bu. Ya silakan dibacakan. Kalau saya di sini menuliskan masalah tentang anak tunagrahita yang hiperaktif. Ya. Jadi setiap hari itu kami sebelum pada inti materi pembelajaran kita tuh ngajak dulu dia main keliling-keliling sekolah, lari-lari, pokoknya sampai energi dia habis, baru kita mulai belajar gitu, atau kita mulai pada materi inti yang harus kita sampaikan ke anak itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi anak bisa fokus. Ya. Lalu bagaimana alternatif yang Ibu Adwa berikan pemecahannya? Yaitu pointer saja. Pemecahannya saya mengajak dulu anak bermain Bu supaya energinya habis, baru dia diajak untuk belajar gitu. Jadi bisa fokus. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Azwa yang sudah menyampaikan pengalaman menariknya ya. Anak hiperaktif lalu dicoba diajak bermain dulu supaya energinya tersalurkan. Silakan Pak Jonter, bisa dibacakan Pak Jonter? Ya, yang saya temukan permasalahannya adalah capaian pembelajaran tidak tercapai, di mana seorang guru itu masih kurang bisa dalam mengembangkan ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Solusinya, saya mengadakan pendampingan kepada guru-guru dalam pengembangan ATP Bu Nan. Baik, terima kasih. Jadi tujuan tidak tercapai, maka Pak Jonter melakukan pendampingan. Silakan Pak Kun. Baik, terima kasih. Yang pertama mohon maaf, ini saya terlempar dari room dan saya ganti perangkat pakai HP. Oh ya, silakan, nggak apa-apa.
banget nih di lingkungan saya. Pengalaman yang saya pernah rasakan adalah bagaimana melayani pembelajaran bagi anak yang beragam kemampuannya, Bu, gitu ya. Beragam. Nah, solusinya adalah kita melakukan penyusunan program pembelajaran itu berdasarkan asesmen. Tapi asesmen yang dimaksud adalah bukan asesmen seperti yang dimaksud di PSP ini. Jadi asesmen itu adalah yang saya maksud adalah asesmen sebuah proses yang sistematis direncanakan dan diprogramkan untuk mencari informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga dari kesimpulan hasil asesmen ini kita membuat profil anak. Nah, dari profil anak inilah kita membuat program. Walaupun memang dalam implementasinya agak susah juga karena memang menambah pekerjaan ya. Paling tidak alur pekerjaan guru menjadi banyak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kun, Pak Jonto, dan Bu Azwa. Tadi teman-teman semua sudah menyampaikan masalah apa yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Nanti insya Allah setelahnya mendapatkan kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan, kita akan merefleksi semuanya apakah yang kita lakukan, alternatif pemecahan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan filosofi pendidikan yang memerdekakan. Nanti kita bahas berikut ini ya. Sementara Jamboardnya saya tutup kembali dan saya akan share screen lagi untuk materi. Kita lanjut pada materi yang tadi tertinggal. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada ataukah belum? Belum. Belum ya nampaknya ya. Duh, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini apa ya? Ini bagian dari romantika kalau kita daring Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak berkelanjutan masalahnya. Iya, Bu. Bismillah, mudah-mudahan ada. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Baik. Sudah. Kalau sudah, kita mulai pada satu gambaran di sini. Saya sengaja membuatkan gambar, mencoba memvisualisasikan bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Ini adalah sebuah sekolah, di mana ada gambaran anak-anak dengan riang memasuki sekolah dan bapak ibu guru di sini, bapak guru dengan hangatnya gitu ya mempersilahkan anak-anak untuk mengeksplorasi apa yang ingin mereka inginkan gitu ya. Dari gambar ini saya menangkap bahwa ada rasa senang pada diri anak, ada rasa bahagia pada diri mereka, gembira, dan tentunya mereka merasa akan rindu tentunya jika memang mereka tidak bisa bersekolah. Dan di gambar sebelah kanan saya memberikan satu ilustrasi lagi bahwa kalau studying with fun, teaching with care, itu anak menjadi merdeka, bahagia. Tidak ada anak yang fobia bersekolah, tidak ada anak yang tiba-tiba sakit perut kalau mau ke sekolah. Ini adalah gambaran bahwa pendidikan yang memerdekakan itu akan membuat anak menjadi bahagia, begitu ya. Nah, di gambar selanjutnya ini ada tentang filosofi pembelajaran, karena sesungguhnya pembelajaran yang memerdekakan itu adalah filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan yang merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Dari sini saja, dari satu pernyataan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa bagaimana akan berhasil, bagaimana akan merdeka jika guru tidak menyiapkan dengan segala persiapan perencanaan pembelajarannya. Ditambah lagi dengan guru memberikan materi-materi yang tidak mempertimbangkan
peserta didik begitu. Jadi di sini dikatakan tidak boleh ada paksaan, tidak boleh diperintah. Artinya harus lahir seperti sesuai dengan kodratnya saja. Ini ada gambaran, ada satu benih saya gambarkan. Ini menunjukkan bahwa kodratnya tumbuhan ini adalah tumbuhan menjadi satu identitas tumbuhan, begitu dengan manusia. Jadi tidak usah kita merubah tumbuhan tertentu menjadi tumbuhan yang lain. Jadi tugas kita adalah menuntun saja kodratnya begitu. Jangan merubah kodratnya dia dari apa menjadi apa begitu ya. Dari jagung menjadi padi, dari bunga anggrek menjadi bunga ros gitu, nggak bisa. Silakan saja kembangkan anggrek menjadi anggrek yang bagus, jagung menjadi jagung yang bagus begitu ya. Tugas kita adalah hanya menuntun mereka. Nah, bahkan ada satu istilah yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini, bahwa kita harus menghamba. Menghamba itu artinya kita harus benar-benar memahami banget apa yang menjadi kebutuhan peserta didik gitu ya. Nah, kalau filosofi itu dikuasai benar oleh para guru, maka tidak akan nampak gambar di bawah ini yang ada di depan Bapak Ibu semua. Gambarnya yaitu kalau gurunya malas, gurunya tidak paham filosofi yang memerdekakan, maka satu program akan diberikan kepada semua anak. Dikatakan di sini satu resep untuk semua anak. Padahal kita paham sekali bahwa anak itu unik, bahwa anak itu sangat berbeda, anak itu potensinya beraneka ragam. Tetapi ini yang menarik gambar di bawahnya, jika gurunya profesional maka akan melakukan teach at the right level, artinya akan mengajar sesuai dengan level peserta didik. Ini ada beberapa gambaran. Kalau kita mau potensi peserta didik itu berkembang atau aktualisasi, maka harus menyediakan lingkungan yang kaya, baik di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Dan ini ada beberapa foto yang pernah saya kunjungi. Ini adalah SLB di Jepang, di mana ini adalah ruang perpustakaan di sana. Kita bisa lihat betapa ramahnya perpustakaan ini. Jika ada anak yang mungkin tidak bisa berjalan atau punya hambatan dengan gerak, ini di sana anak-anak bisa sambil duduk-duduk, selonjoran, bahkan tiduran begitu. Dan bagi anak yang mampu duduk, ya silahkan duduk. Dan di sini pun nampak di latar-latar sekolah mereka, ini ada hasil karya anak-anak dipajang gitu. Menurut saya ini cukup ramah, cukup memberikan lingkungan yang kaya begitu. Bukan saya berpikir atau Jepang minded begitu, tetapi saya pikir kita semua guru, kepala sekolah ataupun pengawas bagus seandainya kalau kita mencoba membandingkan dengan dunia luar yang lebih maju dalam bidang pendidikan, tetapi kita tetap Indonesia gitu. Saya pikir seperti itu. Dan ini ada hal yang penting lagi terkait dengan Merdeka Belajar yang harus dipahami adalah bukan seberapa cepat anak belajar, tetapi seberapa tepat anak belajar sesuai dengan potensinya. Itu yang harus juga dikuasai oleh para guru, dan tidak hanya knowing, tetapi harus pada implementasi, terinternalisasi dalam diri guru itu, bahwa bukan seberapa cepat, tetapi seberapa tepat anak mendapatkan menu atau program dari kita. Dan ini yang tidak asing lagi dari filosofi pendidikan itu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunarso, dan Tuturi Handayani. Itu saja barangkali Bapak Ibu, karena waktu yang cukup singkat. Intinya adalah never give up. Apapun potensi anak, apapun masalah anak, ayo kita sama-sama mencoba memberikan menu-menu terbaiknya untuk peserta didik kita. Mudah-mudahan anak-anak yang menjadi peserta didik kita potensinya akan muncul gitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu untuk sekedar pemahaman tentang filosofi pendidikan yang memerdekakan, dan saya akan coba tutup screen-nya lagi. Bapak Ibu, apakah gambar tadi sudah nampak di Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Itu gambar-gambar ringan saja, karena menurut saya kebetulan saya guru TK, jadi saya senang sekali dengan gambar-gambar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, waktu di saya tinggal 4 menit.
untuk Ya. kita saling boleh berdiskusi di antara Bapak Ibu semua. Tapi sebelum berdiskusi, saya ingin menyampaikan satu kuis saja untuk sebagai penguatan apakah Bapak Ibu betul-betul menangkap apa yang saya sampaikan tadi ya. Cukup mengatakan benar dan salah saja. Mohon maaf saya lisankan, jadi Bapak Ibu silahkan menjawab. Boleh tidak pakai raise hand, dijawab saja langsung. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, Ingarso sung tulodo artinya di belakang mendukung. Benar atau salah? Salah. Salah. Wis, bagus. Tiga-tiganya mengatakan salah. Ya, jawabannya adalah salah. Betul. Yang kedua, teach at the right level merupakan implementasi dari pendidikan yang memerdekakan. Yes. Betul. Betul. Yes. Yes, ya alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun singkat, tetapi teman-teman semua alhamdulillah bisa memahami apa yang ingin kita sama-sama diskusikan ya, yang sama-sama kita kuasai. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah nanti hari besok kita akan melanjutkan pembelajarannya itu terkait dengan struktur kurikulum kalau tidak salah. Struktur kurikulum, mudah-mudahan nanti kita bisa mengeksplor lagi informasi-informasi atau konsep-konsep terkait dengan program sekolah penggerak. Terima kasih hatur nuhun atas segala partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan kita baca hamdah bersama untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok hari ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih aplaus buat Bu Nani. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.